Dengan konsentrasi penuh, Profesor Botak ini merilekskan tubuhnya dan menaruh kedua tangannya ke pegangan sofa. Tiba-tiba saja benda antik di lantai itu bergerak sendiri. Dan gilanya, semua benda antik itu pun mulai terbang ke udara dan nampaknya ritual ini akan bekerja. Tubuh profesor itu pun sudah bergetar-getar dan akan memasuki fase kedua. Tapi sayangnya, burung purba ini pun berteriak sangat kencang dan begitu pula dengan sang profesor. Dalam hitungan detik, jatuhlah Profesor Botak itu ke lantai dan begitu pula sang burung purba. Melihat hal itu, sontak wanita cantik ini pun langsung menghampirinya dan memohon agar profesor itu tidak mati. Tapi sayang, hal itu tak akan terjadi karena burung purba itu sudah mati pula. Begitulah akhir dari nasib sang Profesor Botak ini yang jiwanya terhubung dengan burung purba ini. Ritual itu pun tak selesai dan semua ini menjadi sia-sia. Wanita cantik ini tak bisa apa-apa lagi karena mumi di hadapannya tak hidup kembali ke dunia. Tapi alangkah mengejutkannya, tiba-tiba wajah mumi ini bergerak dengan pelan. Dan benar saja, mumi itu pun bersin dan memecahkan kaca di depannya. Ia sangat tak menyangka bahwa ternyata ritual itu berhasil dan mumi itu pun hidup kembali ke dunia nyata. Mumi itu mendekati adik dari sang wanita cantik dan berkata sepertinya ia sedang sakit parah. Wanita ini pun berkata, dengan kemampuan yang engkau miliki, bisakah kau menyembuhkan adikku agar bisa sehat seperti sedia kala? Sang mumi itu berkata bahwa ia bukanlah seorang dokter. Ia dulunya adalah seorang fisikawan nuklir yang bekerja di bawah Raja Firaun. Wanita cantik ini pun kembali terduduk di sofanya, mengetahui bahwa mumi yang ia bawa selama ini ternyata salah orang. Sang mumi berkata bahwa ritual Profesor Botak itu pasti sudah menghidupkan semua mumi dalam radius 2 km. Ternyata, ia baru teringat bahwa seluruh mumi Raja Firaun beserta anak buahnya sudah dipindahkan ke Museum Perancis. Lokasi museum itu letaknya tak jauh dari rumah ini, yang berarti pasti mumi di sana sudah hidup pula. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergegas pergi ke museum itu di malam hari. Dengan sekali ayunan tangan, gembok itu pun terbuka dan inilah awal dari peristiwa gila di Perancis. Semua ini dilakukan demi menyembuhkan sang adik tercinta. Dan disinilah rencana mereka pun dimulai. Satu persatu, peti itu pun dibuka dan wanita ini menanyakan apakah mumi itu dulunya seorang dokter atau bukan. Namun anehnya, para mumi itu tak ada yang mau mengaku karena sepertinya sudah disumpah untuk hanya melayani Raja Firaun. Di titik ini, sang wanita cantik sudah putus asa karena tak ada yang bisa menyembuhkan adik tercintanya. Tepat di depan wanita ini, semua mumi pun mengelilingi sebuah peti besar dan membukanya. Benar saja, keluarlah sebuah tangan dari dalam sana yang tak lain adalah mumi Raja Firaun. Tapi disinilah semuanya akan berubah. Ia berkata, aku sudah berusaha menghidupkan dirimu yang tertidur selama 5.000 tahun. Dan kini aku hanya meminta satu hal kepadamu. Jika kau bisa menyuruh doktermu untuk menyelamatkan adikku, aku akan sangat berterima kasih. Dan disinilah ritual penyembuhan sang adik akan dimulai. Bagaimanakah kelanjutannya?